Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada diskusi menarik tentang bagaimana pengurus koperasi eh, dalam tanda kutip tidak masuk dalam bagian yang diperhitungkan oleh pemerintah, terutama dalam sisi keberlanjutan kesejahteraan mereka. Karena pemerintah sampai sekarang sama sekali tidak membahas secara serius tentang bagaimana pengurus koperasi mendapatkan haknya setelah mereka ada di garda terdepan dalam pembentukan koperasi Merah Putih yang merupakan program dari Presiden Prabowo. Pertama, saya akan coba membandingkan, meskipun nanti ada opini tidak apple to apple, bagaimana pengurus pendamping desa dengan tugas yang hanya sebatas administratif mungkin, lalu juga bagaimana memastikan alokasi dana pemerintah di desa itu berjalan maksimal, produktif, tepat sasaran. Para pendamping desa ini baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan yang belusukan ke desa-desa itu mendapatkan haknya, mendapatkan gaji, mendapatkan honor yang bisa dibilang tidak kecil. Lalu kita ambil juga contoh bagaimana KPU, dia memanfaatkan dana yang sangat besar, miliaran, lalu harus habis secara profesional, dan gaji para komisioner KPU, gaji PPK, gaji di tingkat desa bisa dibilang tidak kecil. Lalu ada yang berargumen ya itu kan hanya insidental gitu kan ya, hanya sebatas kampanye, hanya sebatas masa pemilu, setelah itu mereka selesai karena sifatnya ad hoc. Lalu komisioner yang lain, contoh misalkan komisioner di perlindungan anak, mereka akan mendapatkan haknya sesuai dengan pendapatan daerah masing-masing, kembali ke daerah. Tapi apapun itu, dalam pengelolaan keuangan negara, mereka yang ditunjuk berdasarkan hasil pemilihan, berdasarkan hasil seleksi, itu mendapatkan hak dan melakukan kewajiban yang harus profesional. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa pengurus koperasi tidak diberlakukan hal yang sama? Kita tahu bahwa aturan sampai sekarang yang dibuat pemerintah belum ada yang spesifik menyiratkan, menuliskan berapa besar sih gaji pengurus koperasi. Kalau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian itu memang memberi ruang untuk memberi timbalan jasa kepada pengurus. Namun itu sesuai dengan besaran sejauh mana koperasi itu maju atau tidak maju atau sama sekali selesai. Secara regulasi dan nomenklatur sangat jelas, reterlek ya, artinya itu dikembalikan pada usaha masing-masing. Namun pada sisi ini ada nilai keadilan yang tercederai. Apalagi Koperasi Merah Putih digelontorkan dana yang besar sampai triliunan dan harus dikembalikan. Ini yang harus digarisbawahi, harus dikembalikan. Komisioner yang lain tidak harus mengembalikan uang, cuman harus profesional, harus akuntabel, harus profesional, terbuka. Mereka bisa dalam tanda kutip sambil studi banding, sambil kerja, dapat duit, dapat fasilitas. Pengurus koperasi tidak boleh berpikir untuk sambil main, sambil kerja. Harus fokus kerja, harus fokus menjaga regulasi, harus fokus menjaga cash flow, karena selisih uang negara yang dipakai atau yang digunakan di koperasi harus dipertanggungjawabkan dan harus dibayar karena sifatnya utang. Artinya pengurus koperasi bagaimana berpikir keras untuk mengembalikan sepeser rupiah yang dipinjam kepada Bank Himpara yang merupakan uang negara. Mau besar mau kecil, pengurus koperasi harus berpikir keras supaya uang itu kembali dan menjadi keuntungan bagi BUMN, menjadi keuntungan bagi negara. Ketika ada untung, maka sesuai aturan yang ada, ya pengurus akan dapat uang, dapat honor profesional. Tapi ketika tidak dapat untung, pikirannya sudah terkuras,
tenaganya sudah terkeras, waktunya habis, keluarga bahkan bisa tertinggal, bisa tidak harmonis rumah tangga karena suami atau istrinya mengurus koperasi yang keuntungannya tidak jelas, akhirnya tidak jelas. Kalau koperasi biasa, ketika keuntungannya tidak jelas, ya sudah, koperasinya bisa selesai, koperasinya bisa tutup, ada uang tinggal dikembalikan ke masyarakat. Tapi kalau uang negara harus dikembalikan. Ada dana desa, betul, dana desa jadi jaminan, sehingga beban pengurus koperasi menjadi lebih ringan. Tapi ada hal nilai filosofi lain di mana dana desa yang seharusnya digunakan untuk keperluan desa, bagaimana mensejahterakan masyarakat, akhirnya terganggu. Maka di sini akan terjadi konflik antara desa, pemerintahan desa, dan pengurus koperasi. Bisa saja pengurus desa berkata hal yang sangat kasar. Gara-gara uang dipakai koperasi, maka dana desa berkurang dan akhirnya terbuang sia-sia. Akan terjadi konflik. Dan itu saya tidak membayangkan bagaimana konflik yang akan terjadi di depan desa dengan pengurus koperasi. Meskipun undang-undang mengatur bagaimana caranya supaya tetap sehat, bagaimana caranya tidak ada konflik, tapi mindset Jakarta tidak bisa disamaratakan dengan mindset daerah. Jadi saya ingin menegaskan bahwa pengurus koperasi memiliki tanggung jawab besar mensejahterakan masyarakat desa, mengembalikan uang pinjaman, mensejahterakan para BUMN, pegawai-pegawai BUMN, memperkaya pegawai BUMN, memperkaya negara dengan pendapatan yang dianggap sukses di koperasi. Tapi jika satu hal terjadi, maka roh utama pengurus koperasi akan tumbang, akan selesai jika uang negara tidak bisa digunakan semaksimal mungkin, dalam artian bangkrut. Lalu bagaimana dengan pengurus koperasi yang sudah lama menjaga nama baiknya tercederai, pekerjaannya bisa terganggu, lalu hubungan dengan masyarakat bisa rusak. Dan itu nilai keadilan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau saya orang yang berpikir seperti pejabat-pejabat di negara ini, saya rugi dong. Pertama, saya tidak digaji tapi harus berurusan dengan hukum. Kalau pejabat lain berurusan dengan hukum, potensi, tapi mereka dapat gaji, mereka dapat tunjangan. Pahit-pahit, amit-amit, kalau mereka di penjara, keluarga mereka masih bisa hidup. Karena dengan bagaimana mereka menggunakan uang negara, dikorup lah, digelapkan lah. Tapi kita nilai sedikit terpeleset, kita masuk penjara, kita dihakimi massa, dihakimi massa secara moral, secara adat, keluarga kita sengsara karena kita sama sekali tidak bisa mengandalkan apa-apa dari pendapatan koperasi. Itu saja mungkin dari saya. Ini hanya sekedar diskusi dari Kota Tua Medan, Kesawan. Saya tentu ingin selalu mengajak diskusi bapak-bapak, ibu-ibu pengurus koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.